06250607502014. Saya berasal dari Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa yang sering terjadi. Kesalahan berbahasa merupakan aspek tak terhindar dalam proses komunikasi manusia. Terjadi ketika seseorang baik secara tulisan maupun lisan menyimpang dari kaidah atau norma bahasa yang berlaku. Kesalahan berbahasa dapat bervariasi dalam bentuk dan tingkat keparahannya, mulai dari kesalahan kecil seperti salah ketik atau salah pengucapan, hingga kesalahan yang lebih serius seperti pelanggaran tata bahasa yang mendasar atau penggunaan kosakata yang tidak tepat. Dalam konteks komunikasi sehari-hari, kesalahan berbahasa dapat memiliki dampak yang signifikan. Kesalahan yang tidak disadari atau dikoreksi dapat menyebabkan ambiguitas, kesalahpahaman, atau bahkan merusak kredibilitas penulis atau pembicara. Oleh karena itu, kesadaran akan potensi kesalahan berbahasa dan upaya untuk meminimalkannya menjadi sangat penting dalam memastikan komunikasi yang efisien dan efektif. Adapun beberapa jenis kesalahan berbahasa yang sering ditemukan. Pertama, kesalahan ejaan atau ortografi, meliputi kesalahan penulisan huruf kapital, tanda baca, penulisan kata baku dan tidak baku, serta penulisan gabungan kata. Contohnya, apotik. Kata apotik merupakan kata yang tidak baku, seharusnya apotek. Kedua, kesalahan morfologi atau pembentukan kata. Kesalahan dalam penggunaan imbuhan, prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks, atau pembentukan kata yang tidak sesuai dengan kaidah. Contohnya, mempengaruhi, seharusnya memengaruhi karena kata dasar diawali huruf vokal. Yang ketiga, kesalahan sintaksis, penyusunan kalimat. Kesalahan dalam penyusunan struktur kalimat termasuk kalimat yang tidak efektif, ambigu, atau tidak memiliki subjek atau predikat yang jelas. Contohnya, bagi semua mahasiswa diharapkan hadir. Kalimat tersebut tidak efektif, subjeknya ganda. Seharusnya semua mahasiswa diharapkan hadir atau bagi mahasiswa diharapkan hadir. Yang keempat, kesalahan diksi atau pilihan kata. Penggunaan kata yang tidak tepat konteks, tidak sesuai makna, atau tidak efektif dalam menyampaikan pesan. Contohnya, ia bekerja keras demi tujuan hidupnya. Seharusnya cita-cita atau impian jika merujuk pada aspirasi masa depan. Yang terakhir, kesalahan semantik atau makna. Kesalahan yang berkaitan dengan makna atau kata atau frasa seringkali menyebabkan ambiguitas atau salah tafsir. Contohnya, anak itu memiliki semangat juang yang tinggi. Sekali, kata sekali bisa bermakna intensitas atau frekuensi, menyebabkan sedikit ambiguitas. Sebaiknya diganti menjadi kata sangat tinggi. Adapun beberapa contoh penggunaan bahasa Indonesia yang keliru dalam tulisan dan percakapan. Dalam tulisan, mereka tidak dapat menanggung resiko itu. Kata resiko merupakan kata yang tidak baku. Seharusnya mereka tidak dapat menanggung risiko itu. Yang kedua, saya harap Anda bisa merubah keputusan itu. Kata merubah adalah kata yang tidak baku. Seharusnya saya harap Anda bisa mengubah keputusan itu. Yang kedua, dalam percakapan. Contohnya, saya ingin berterima kasih kepada guru saya. Seharusnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru saya. Contoh yang kedua, nanti saya akan coba untuk datang. Kalimat tersebut tidak tepat. Seharusnya nanti saya akan berusaha datang. Solusi dan edukasi dari kesalahan berbahasa yang sering terjadi yaitu fokus pada peningkatan berkelanjutan melalui kombinasi pemahaman teori, praktik aktif, dan kesadaran diri, memulai dengan memperdalam pengetahuan tentang tata bahasa Indonesia melalui buku, kursus, atau sumber daring terpercaya seperti PUBI dan KBBI.
Membiasakan diri membaca dan menyimak materi berkualitas untuk memperluas wawasan tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta memperhatikan bagaimana bahasa digunakan dalam konteks formal. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu kesalahan bahasa yang sering terjadi menunjukkan bahwa masih banyak penutur bahasa Indonesia yang belum sepenuhnya memahami tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kesalahan ini umumnya muncul dalam bentuk ejaan, tata bahasa, pilihan kata, dan struktur kalimat baik dalam tulisan maupun percakapan. Faktor penyebabnya antara lain penggunaan bahasa daerah, bahasa asing, kebiasaan penggunaan bahasa tidak baku, serta kurangnya perhatian terhadap aturan bahasa. Akibatnya, pesan yang disampaikan seringkali menjadi tidak jelas atau tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan upaya berkelanjutan untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia secara tepat agar mutu komunikasi dan pelestarian bahasa nasional tetap terjaga. Sekian video edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.